Sulastri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar yang bertempat tugas di SD Negeri 2 Pejengkelon. Hari ini saya akan melaksanakan tahapan pasca observasi dan ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik, Ibu Wayan Sugiarningsih, dan rekan sejawat saya, guru yang diobservasi, Ibu Nimade Arini. Izin Ibu langsung saja ke observasinya. Ya, silakan langsung di diskusi pasca observasi. Terima kasih Ibu. Kita langsung saja Bu Made nih melaksanakan tahapan pasca observasi. Sebelumnya selamat pagi Bu Made. Pagi Bu Kade. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Kade. Bu Kade sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Jadi terima kasih kembali nih Bu Made sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatannya hari ini untuk melakukan tahapan pasca observasi dengan saya dan disaksikan oleh Ibu Pengajar Praktik saya Bu Sugi. Kemudian nanti dalam prosesnya saya akan berbincang, kita akan saling sharing Bu Made ya tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, jadi kira-kira nih nanti setelah proses pembelajaran, proses perbincangan hari ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Made capai atau tujuan yang Bu Made harapkan dari hasil berbincang kita hari ini? Untuk tujuan yang ingin saya capai dari hasil perbincangan ini yaitu untuk merefleksikan kembali dan memberikan umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ya, merefleksikan dan mengetahui umpan balik. Berarti kalau refleksi berarti di sana ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian, nah saya ingin tahu nih kemarin pada saat pembelajaran kan ada supervisor yaitu saya di kelas yang ikut menyaksikan pembelajaran Bu Made. Kira-kira bagaimana perasaannya? Perasaannya sih deg-degan ya, karena ada yang mengawasi lah dibilang begitu. Jadi deg-degan dalam proses pembelajaran itu di awal tuh agak belibet sedikit, tapi akhirnya bisa berjalan. Iya. Kan tujuannya berarti sudah berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali secara singkat bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berupa produk dan konten. Untuk kontennya sendiri dalam proses pembelajaran saya menggunakan video pembelajaran, kemudian nyanyian terkait dengan rantai makanan dalam proses pembelajaran, juga menggunakan fisisnya untuk sumatif akhir pembelajaran, asesmennya. Berarti kan ada di ada diferensiasinya juga, konten sama produk, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian apakah proses pembelajaran Mika sudah sesuai dengan sintak dari PBL Bu Made? Sudah sesuai Bu Kade. Ya. Kemudian terkait dengan area pengembangan, kemarin di praobservasi kan Ibu menyebutkan ada 2 area pengembangan. Bisa Ibu jelaskan kembali area pengembangan yang kemarin Ibu rencanakan itu seperti apa? Untuk area pengembangan seperti yang Bu tadi sampaikan dan saya sampaikan sebelumnya, saya menggunakan 2 area pengembangan yaitu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya, pengetahuan dalam pembelajaran itu siswa mampu menunjukkan tentang pengertian rantai makanan dengan baik, kemudian siswa mampu membandingkan komponen-komponen yang ada dalam bahan makanan. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya sendiri, siswa itu mampu membuat diorema dari rantai makanan dengan baik, dan yang keduanya itu adalah siswa mampu menyelesaikan LKPD-nya
terkait dengan rantai makanan dan komponen dalam rantai makanan. Kita nanti bisa mempresentasikan di depan kelas. Berarti siswa itu menggali pengetahuan sendiri dan mempresentasikan ke siswa lainnya, begitu Iya. ya? Terkait dengan ketercapaiannya Bu Made, bagaimana kira-kira? Sudah tercapai Bu Kade, tapi menurut saya belum maksimal sih Bu Kade. Ada yang belum maksimal. Ada yang belum maksimal. Nah, kalau ada yang belum maksimal berarti kan ada yang maksimal nih. Nah, Ya. kira-kira apa hal-hal baik yang menurut Bu Made sudah Bu Made terapkan pada saat pembelajaran? Hal-hal yang baik yang menurut saya yang sudah saya lakukan yaitu tentunya dengan menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran, kemudian nyanyian, dan tentunya asesmen pembelajaran saya menggunakan medianya berupa quizzes ya, dengan mode kertas ya. Selain video, kemudian asesmen dengan menggunakan quizzes, terus apa lagi tadi Bu Made menyebutkan itu nyanyian. Nah, Ya. kira-kira apa lagi nih yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan dan mau saya lakukan terkait dengan pembelajaran biasanya itu menyiapkan mental dulu Ya. ya tentunya ya, kayak itu mimik muka, senyum jadi masalah yang saya miliki itu bisa saya redam dulu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik ya. Selain itu apa ada lagi Bu Made? Tentunya ada Adik ya, Bisa dikasih bisikan. ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ya. Dalam pembelajaran itu kan siswanya masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kemampuan untuk melakukan presentasi hasil pembelajarannya juga masih kurang, mengingat kembali penerapan metode pembelajaran yang saya gunakan di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Pada tahun-tahun sebelumnya untuk motivasi siswa ya, biasanya saya memotivasi siswa bahwa mereka memiliki tentunya hal-hal unik yang dapat mereka kembangkan ya, baik itu minat dan bakatnya. Kemudian untuk kemampuan dalam melakukan tadi presentasi itu di kelas-kelas sebelumnya saya menggunakan tutor teman sebaya. Jadi ada beberapa siswa yang sudah fasih melakukan kegiatan presentasi pembelajaran itu diminta kembali untuk memberikan contoh di depan. Oke, jadi berarti ada dua hal yang Bu Made sampaikan ya, Iya. terkait dengan hal-hal yang baik yang sudah Ibu laksanakan sama hambatannya. Iya. Jadi hal baiknya itu Ibu sudah menyiapkan video, kemudian ada asesmen berupa quizzes, Iya. kemudian ada nyanyian, dan tentunya menyiapkan mental diri sendiri Iya, untuk betul. mengelola kelasnya. Iya, Oke. tentunya. Jadi kemudian terkait dengan hambatan yang tadi Ibu sebutkan, ada Iya. siswa yang belum aktif dan kemampuan siswa dalam menyampaikan presentasi. Ya. Nah, tadi Bu Made juga sudah menyebutkan untuk solusi Ya. siswa yang presentasinya masih perlu dilatih lagi dengan cara melakukan tutor teman sebaya. Nah, kira-kira kalau siswa yang tidak aktif nih dalam proses pembelajaran atau dalam diskusi kelompok, apa yang bisa Bu Made lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kemungkinan saya akan menggali kembali ada informasi terkait siswa, kenapa siswanya itu kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apakah dia memiliki masalah terkait dengan pembelajaran, ataukah memang dia minat dan bakatnya dalam diskusi itu memang kurang. Iya. Jadi dalam hal itu saya membimbing siswa untuk menemukan kembali jati dirinya terkait dengan keaktifan belajar siswa tersebut. Itu Ade. Oke, berarti melakukan pendekatan dengan siswa. Kira-kira ada lagi Bu Made kan mengajar di kelas 4 juga nih. Ya. Kira-kira di kelas 4 ada nggak murid yang seperti itu? Maksudnya siswa yang tidak aktif atau presentasinya belum
belum maksimal dan sebagainya? Ada Bu, ada beberapa ada, karena setelah yang tanyakan ada siswa tersebut mereka kurang aktif karena mengantuk. Alasannya mengantuk ya, sekarang kan kita tahu sendiri bahwa gadget itu berpengaruh ya terhadap kesiapan belajar siswa. Dikatakan kenapa mengantuk, kok bisa tidak aktif dalam mengikuti kegiatan belajar? Ya Bu, soalnya tadi malam saya tidurnya terlambat. Kok bisa tidurnya terlambat? Iya Bu, soalnya saya sampai malam main HP. Jadi solusinya, terus gimana solusinya Dek kalau seperti itu supaya ini pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan maksimal? Apa yang bisa adik sampaikan solusinya ke ibu? Biasanya saya sampaikan ke siswa. Siswanya menjawab begini, ya berikutnya mulai besok mungkin saya akan tidurnya lebih awal. Terus untuk penggunaan HP-nya nanti mungkin saya bisa kurangi, karena juga kan mereka tahu bahwa pengaruh HP itu juga berdampak negatif terhadap diri mereka sendiri dan proses pembelajaran yang mereka akan lakukan di kelas. Berarti secara tidak langsung Ibu Made sudah menerapkan coaching nih dari sama muridnya ya. Jadi murid itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi mungkin nanti Eke yang bisa diterapkan di kelas lain yang Ibu Made ambil. Kira-kira apa lagi nih hal-hal baik yang Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran? Hal-hal baik yang sudah saya lakukan yaitu menghubungi orang tuanya, baik itu dari WhatsApp, kemudian telepon, dan di akhir pembelajaran itu mendatangkan orang tua siswa ke sekolah, berdiskusi bersama terkait dengan keunggulan anak-anaknya di sekolah, kemudian kekurangan anak-anaknya juga di sekolah. Berarti Bu Made menciptakan kolaborasi dan kemitraan dengan orang tua siswanya. Iya, betul. Kemudian tadi Bu Made juga menyebutkan bahwa ada siswa yang kurang aktif itu karena mengantuk. Iya, betul. Untuk mengatasi hal itu apa yang Bu Made lakukan? Untuk mengatasi anak-anak mengantuk di kelas pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga sudah saya terapkan, itu yaitu memberikan berupa passing atau ice breaking. Ya, kalau di awal biasanya saya menerapkan passing untuk meningkatkan konsentrasi siswa, tapi ketika ada di tengah-tengah mereka sudah mulai down gitu dalam proses pembelajaran, saya memberikan ice breaking sehingga semangat mereka untuk melakukan pembelajaran itu kembali. Ya, berarti mengembalikan konsentrasi siswa ice breakingnya ya. Nah, kemudian untuk kegiatan presentasi yang sudah Bu Made sebutkan tadi kan Bu Made menyebutkan ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya, kira-kira apa yang Bu Made sudah lakukan atau sudah pernah Bu Made lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi siswa yang kemampuan penyampaian hasil diskusi di depan kelas itu dengan melakukan program literasi. Untuk yang umum itu saya biasanya kami lakukan di sekolah, kami lakukan itu pada hari Selasa ya. Kemudian untuk di kelas itu 15 menit sebelum pembelajaran itu berlangsung, kami meminta anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi di kelas sambil mempersiapkan materi yang akan dipelajari untuk pembelajaran ini. Berarti dari literasi ini program literasi ini kan tujuannya untuk menambah wawasan kebangsaan anak. Ya, betul. Ada nggak tindak lanjutnya dari kegiatan ini? Misalnya setelah mereka pasti berbahasa atau literasi itu kan tidak hanya membaca. Iya, betul. Tindak lanjut seperti apa yang dilakukan dari kegiatan literasi yang Bu Made lakukan? Tindak lanjutnya biasanya bukan hanya saya, tetapi semua guru di sini ikut terlibat dalam kegiatan numerasi dan literasi juga. Gitu. Biasanya siswa itu akan diminta untuk menyampaikan hasil literasi yang mereka lakukan.
depan kelas maupun di halaman sekolah, seperti itu biasanya. Dengan beberapa poin-poin pertanyaan tentunya yang akan memotivasi siswa untuk meningkatkan kembali hasil numerasi mereka yang sudah mereka lakukan. Oke, berarti apa namanya Numerasi dalam dan literasi, ya, ya. literasi dan literasi Ya. berarti prosesnya itu berkolaborasi dengan seluruh Guru. dan tindak lanjutnya juga sudah ada nih Ya, dari sudah ada. kegiatan tersebut. Jadi Ya. siswa kan tertantang jadinya, ini saya harus bisa untuk ini gitu ya. Ya, betul. Mereka sudah menetapkan tujuan tersendiri Iya, dari betul. ini. Secara tidak langsung mereka ingin menetapkan bahwa mereka itu mau meningkatkan kembali kemampuan literasinya. Oke, kira-kira selain itu ada lagi Mbak De? Sepertinya itu saja Iya. sih Bu Kader, ya dari Yoga. Oke, jadi setelah kita berbincang nih banyak hal yang sudah Bu Made lakukan. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dirancang itu sudah berpusat pada siswa, sudah berpihak pada siswa dan tujuannya juga jelas untuk kemajuan siswa dan sekolah itu Iya, sendiri. betul sekali. Jadi nanti semangat tetap melaksanakan kegiatan dan mencari ide-ide cemerlang lain untuk kemajuan sekolah kita. Ya, betul. Kita tetap berkolaborasi. Iya. Semoga rencana yang Ibu Made sudah susun, Bu Made juga sudah bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi. Yang doakan semoga nanti bisa lancar ke depannya pelaksanaannya. Dan saya tidak sabar ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Made ya. Jadi saya ingin tahu nih progresnya seperti apa. Jadi nanti kan bisa kita ATM di kelas-kelas yang lain juga. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Made akan dieksekusi nih? Nah, solusinya kan udah ada nih. Solusinya sudah ada, dilatih lagi dan sebagainya. Kira-kira kapan nih mulai actionnya? Ya, mudah-mudahan secepatnya Bu Kader. Ya, secepatnya saya laksanakan. Oke. Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi waktu pembelajaran sebelumnya. Jadi mudah-mudahan secepatnya bisa saya lakukan kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi supaya lebih mantap untuk pelaksanaan pembelajaran. Supaya lebih jos gitu Ya. Oke, kemudian nah, terkait dengan area pengembangan yang tadi Bu Made sebutkan kan kemarin baru pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira apa area pengembangan lagi yang ingin Bu Made kembangkan lagi nanti di pembelajaran selanjutnya? Yang saya ingin kembangkan paling yang penambahannya itu adalah sosial emosional. Sosial emosionalnya merangkul kembali siswa-siswa yang belum aktif dengan mengaktifkan tutor teman sebaya. Seperti itu pada sebaya. Ya. Berarti mengaktifkan kembali siswa yang belum aktif dengan cara menggunakan tutor teman sebaya dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira dari area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, tujuannya seperti apa Bu Made? Bisa dikasih gambaran sedikit nih ke saya. Tujuannya itu menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif siswa bukan dalam proses pembelajaran. Oke, ada budaya positif Ya, budaya positif. Berarti budaya positif itu kan menumbuhkan apa tadi Bu sampaikan, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada lagi nak yang mau dikembangkan, kira-kira apa ya lagi gitu? Kan berarti sudah ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, budaya positif, ya, sosial emosional. Terkait dengan sosial emosional nih, ya. Kira-kira seperti apa tujuannya nanti Bu Made? Terkait dengan sosial emosional, tujuannya itu tentunya untuk menumbuhkan rasa saling kebersamaan antara siswa yang lain dengan lingkungannya, kemudian antara siswa juga dengan pengajarnya sendiri. Jadi intinya lingkungan yang positif akan menumbuhkan kenyamanan bagi warga sekolah itu sendiri. Nah, kemudian kira-kira siapa atau pihak mana saja yang bisa membantu Bu Made dalam mewujudkan area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tentunya
tentunya seluruh warga sekolah sama kemudian orang tua siswa juga. Melibatkan orang tua Siswa, kemudian rekan-rekan guru dan tentunya pimpinan kepala sekolah. Ya. Jadi seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Berarti ada kontribusi dari orang tua siswa. Ya. Nah, kapan rencananya akan dilaksanakan? Ya, tentunya secepatnya Bu Kades. Oke, nah Bu Ade, dari awal nih kita berbincang, kita sharing perbincangan yang menarik. Apa namanya? Kira-kira tujuan awal Bu Made itu sudah tercapai atau belum setelah kita selesai pembicaraan kita hari ini? Secara keseluruhan sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Apa kesimpulan yang dapat Ibu tarik dari perbincangan kita hari ini? Kesimpulan yang dapat saya tarik dari perbincangan hari ini adalah saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tentunya juga menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang masih mengalami kekurangan tersebut. Oke, berarti Astung sudah tercapai dari tujuan awal. Ya. Nih, baik Bu Made, untuk hari ini pasca observasi kita cukupkan dulu. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi terkait dengan proses pembelajaran atau kegiatan sekolah yang akan kita laksanakan di SD 2 Penyangga. Ya, Tentunya kita merancang suatu program itu agar benar berdampak positif bagi siswa ya, untuk kemajuan warga sekolah juga. Ya. Terima kasih kerjasamanya Bu Made. Sama-sama Bu Kades. Saya juga perlu dukungan. Ya, intinya berarti kita saling mendukung, Ya, saling melengkapi. ya. Oke, demikian perbincangan pasca observasi saya bersama rekan guru yang saya observasi. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan ke Ibu Subi selaku pengajar praktek. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Kade. Jadi tadi sudah dilaksanakan perbincangan atau percakapan pasca observasi setelah pada mengobservasi UADG. Jadi mungkin yang fokuskan sama Bu Kade dulu. Ya. Jadi gimana perasaannya setelah melakukan diskusi dengan Bu Made tadi? Senang sih Bu ya, jadinya kita itu udah saling melengkapi jadinya. Saya Bu Made menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, bisa mengidentifikasi mana ini yang termasuk kelebihan, yang mana kekurangan. Jadi kita proses pendekatannya itu, proses berpikirnya gitu kan sudah berbasis kelebihan jadinya, berbasis kekuatan gitu. Jadi awalnya kan kita paling apa yang kurang gitu. Jadi kita kadang melupakan apa hal yang sudah baik yang sudah kita lakukan gitu. Jadi secara tidak langsung saya juga belajar dari proses pasca observasi ini, dari proses coachingnya, jadi menambah pengetahuan dan keterampilan diri saya juga Bu. Oke, jadi benar sekali ya Bu Made tadi. Mungkin Bu Kade sudah menanyakan apa kelebihan, apa hal positif, hal baik yang sudah dilakukan Bu Made selama proses pembelajaran, sehingga berpikirnya dalam percakapan ini kita sudah mengarah kepada hal yang positif dulu, sehingga bisa nanti memperoleh solusi atas kekurangan yang kita miliki. Nah, dari percakapan yang tadi sudah dilaksanakan, apakah menurut Bu Kade itu proses coachingnya yang dilakukan secara alur delta ini sudah berjalan sesuai dengan alur kita atau masih seperti apa yang kita rasakan? Kalau menurut saya, jadi alur delta itu kan ada tujuan, kemudian identifikasi masalah dan sebagainya. Kalau menurut saya, pada saat proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Made sudah berjalan sesuai dengan alur delta. Tetapi mungkin nanti dalam pelaksanaan selanjutnya, mungkin untuk di pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot itu saya perlu berlatih kembali. Tetapi secara secara umum, di alurnya menurut saya sudah saya laksanakan sesuai dengan alur delta. Jadi seluruh alurnya sudah terlaksana, sudah tampak dalam proses percakapan tadi. Menurut Bu Kade, yang bagian alur yang mana yang paling baik Bu Kade lakukan dari proses
Jadi paling mantap lah paling dilakukan mantap. yang mana. Oke, mungkin di mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua mungkin di rencana aksinya, dan di penyampaian tujuan. Jadi awalnya kan saya menanyakan tujuan dari perbincangan pasca observasi, kemudian mengidentifikasi masalah, dan saya juga menanyakan rencana aksi yang akan nanti dilaksanakan oleh coaching atau oleh Bu sendiri. Nah, kalau dari segi kemitraan, apakah sudah terjalin nih antara Bu Kade sama Bu Made? Bu Made juga gimana perasaannya? Apakah merasa nyaman di kegiatan pasca observasi ini atau seperti apa? Ya, menurut saya lebih nyaman sih Bu. Ya, karena bisa berbincang-bincang, menemukan sendiri solusinya, kemudian menemukan masalah kekurangannya juga. Tapi yang lebih penting itu adalah menemukan kelebihannya, sehingga kita mampu meningkatkan kembali proses pembelajarannya dengan baik. Ya, lebih nyaman. Kalau menurut saya, jadi proses coaching ini kan memang hal yang belum pasti saya lakukan. Jadi ketika saya melakukan tadi proses coachingnya itu terjadi, kemitraannya itu menurut saya sudah terjalin, terbukti dengan artinya ngobrolnya kita sudah dua arah, kemudian tidak terlalu kaku gitu, misalnya kayak terpaku pada apa gitu misalnya. Kalau menurut saya sih sudah terjalin gitu. Jadi dari alur Tirta sudah hal baik sudah dilakukan, kemudian proses kemitraan juga sudah terjalin. Nah, apa yang masih perlu ditingkatkan dari proses coachingnya? Yang masih perlu ditingkatkan seperti yang saya sampaikan tadi di saat identifikasi masalahnya, karena kadang pertanyaan kita itu belum bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Kemudian mengatur emosi saya supaya saya tidak ikut memberikan saran atau tidak menggurui seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi terkait dengan sosial emosionalnya juga. Berarti ingin meningkatkan di bagian identifikasi masalahnya dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, mungkin sekian saja yang disampaikan untuk hari ini. Terima kasih Bu Subi. Demikian perbincangan pasca observasi saya bersama Ibu Subi dan Bu Made. Sampai bertemu kembali, dan akhir kata saya tutup dengan salam sakti. Om Santi 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 Om.